Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk kita semua bisa belajar bersama kembali dengan Bapak. Insya Allah dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan pembelajaran tentang hidup menjadi terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS Taufik. Baik anak-anakku sekalian, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang pertemuan kali ini, supaya lebih berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita membacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pembacaan sholawat telah dibacakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, untuk kita mendapatkan ilmu yang barokah pula, alangkah lebih baik kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, yaitu doa sebelum belajar ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita doakan pula kepada siswa dan siswi yang tidak bisa belajar pada kesempatan kali ini. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang mendapatkan kesusahan segera diberikan jalan keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini, dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang hidup menjadi terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Adapun kompetensi inti yang akan kita pelajari ya, yaitu kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi inti ini kita akan mempelajari ya, mempelajari keilmuan, mempelajari yang berhubungan dengan Al-Quran Hadis, dengan nanti diharapkan ya kalian bisa menghargai dan menghayati ajaran agama kita, kemudian menunjukkan perilaku yang baik ya. Di sini ada beberapa akhlak yang baik: jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ya, toleransi, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalian diharapkan memahami pengetahuan ya, yang faktual ataupun konseptual. Kemudian nanti setelah menghargai, menunjukkan, dan memahami, kalian juga harus mencoba mengolah ya dan menyajikan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Dan kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu bisa menerima Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup manusia, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam, dan
menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis ya dalam Islam tentunya ya. Kemudian IPK ya, indikator pencapaian kompetisi dasar yang harus kalian nanti bisa setelah kalian mempelajari ilmu ini, yaitu yang pertama bisa mendefinisikan pengertian Al-Quran, dan yang kedua bisa menjelaskan pengertian Al-Hadis ya. Jadi dalam pertemuan kali ini hanya dua saja, yaitu mendefinisikan Al-Quran dan menjelaskan Al-Hadis. Baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yakni setelah kalian bisa mengamati, menanya nanti mendefinisikan, kemudian menjelaskan, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan dengan melalui metode problem based learning ya, atau PBL, demonstrasi, drill, kemudian nanti ada tanya jawab, diskusi ya, brainstorming, dan ceramah. Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian semua bisa mendefinisikan pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Quran, dan nanti bisa menyajikan kesimpulan melalui sikap disiplin dan membiasakan berdoa serta membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Nah, itu tujuannya ya. Dan ada peta konsep ya dalam memahami pembelajaran kali ini. Yang pertama ada materi, kemudian aktivitas, dan nanti bisa dipraktikkan dengan melalui keterampilan kalian masing-masing ya. Yang pertama yang harus kalian pahami dari materi ini, yang pertama pengertian Al-Quran ya. Dimana Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar ya bagi Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab ya, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan ya. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir ya, secara tersusun rapih ya, kemudian berangsur-angsur, dan membacanya itu dinilai sebagai ibadah ya. Artinya kalian kalau misalkan membaca Al-Quran setiap hari itu luar biasa pahalanya ya, sebagai bekal nanti kita menuju akhirat. Dan bagian-bagian Al-Quran itu tersendiri, yaitu Al-Quran dibagi pula dalam 554 ruku ya, yaitu bagian terdiri atas beberapa ayat, surah yang panjang berisi beberapa ruku, sedangkan surah yang pendek berisi satu ruku ya, itu. Nah, kemudian ada nama-nama Al-Quran pula ya, dan di sini menurut Imam Zarkashi dan Imam Suyuti ya, yaitu ahli-ahli kitab ya, ahli-ahli Al-Quran, dalam kitab Al-Itqan ya, disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama ya. Bahkan dalam ensiklopedi Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama. Banyak sekali ya. Nah, bagi kitab suci Al-Quran, adapun beberapa nama yang menunjukkan kebenaran, yaitu yang pertama ya Al-Burhan, artinya bukti. Alkitab artinya salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Kemudian Al-Furqan, yaitu artinya pembeda, dan Az-Zikr artinya pemberi peringatan ya. Nah, ini adalah nama-nama Al-Quran. Nah, kemudian anak-anak itu yang tadi Al-Quran. Setelah itu kita akan memahami hadis ya, dimana pengertian hadis itu sendiri menurut bahasa Arab yaitu artinya baru ya, kemudian muda, bisa dikatakan juga cerita dan riwayat ya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut istilah, yaitu menurut ulama hadis ya, al-muhaddis ya, disebutnya muhaddisin ya. Ulama hadis segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya ya. Dan sementara para ulama usul ya, usul ialah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya ya. Nah, itu pengertian dari hadis.
Dan hadis juga ada bagian-bagiannya ya. Ya, hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat ya, sifat beliau, dan memiliki 3 bagian ya dalam Al-Qur'an itu, dalam al-hadis itu ya. Nah, yang pertama yaitu sanad ya, artinya sanad itu silsilah, orang yang menghubungkan kepada matan hadis ya. Biasanya diawali dengan kata an ya, an Abu Hurairah ya, an Ibnu Majah biasanya dari kata an. Nah, itu disebutnya sanad. Kemudian matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Nah, ini isi ya. Bisa disebut juga isi matan itu. Dan terakhir rawi. Ya, rawi itu adalah orang-orang yang menerima hadis, kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab. Nah, itu bisa disebut rawi ya. Orang yang meriwayatkan. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak dalam pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu Al-Qur'an ya, adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dan kemudian hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan atau sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, itu disebut dengan hadis ya anak-anak sekalian. Alhamdulillah, baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian menyimak pembelajaran, setelah itu kalian coba diisi latihannya ya. Yang pertama yaitu coba kalian cari kata-kata Al-Quran di dalam Al-Quran, atau carilah informasi tambahan tentang kata-kata Al-Quran dari berbagai sumber ya yang terpercaya. Kemudian selanjutnya tuliskan kepada tabel yang seperti di layar ini ya. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian yang kedua, nanti kalian harap dibuat kelompok 3-4 orang ya, satu kelompoknya. Carilah contoh peristiwa yang menunjukkan perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW. Carilah informasi tambahan dari berbagai sumber yang terpercaya. Kemudian sajikan hasil penelusuran di depan kelas ya, dalam bentuk deskripsi dan tabel. Deskripsi dan hasil yang dapat kamu isi pada tabel berikut ini ya. Tabelnya seperti ini ya anak-anak ya. Kalian harus sama seperti yang di layar ini ya. Mudah-mudahan latihan 1 dan 2 ini kalian diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekian ya dari Bapak pemaparan media pembelajaran yang berhubungan dengan Al-Quran hadis, yaitu materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dijadikan pedoman untuk kita memahami Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.